Sutra Teratai yang menakjubkan bab 7 perumpamaan kota gaib. Shinfa Siang Sutra Teratai episode 1038. Menabuh genderang Dharma dan menyelamatkan yang terbenam. Penderitaan disebabkan oleh terakumulasinya segala karma dari delusi yang diciptakan oleh semua makhluk. Makanya menerima himpitan dari samsara dan terbenam dalam roda penderitaan, para bodhisattva menggenggam cinta kasih maitri dan menggerakkan belas kasih karuna untuk melenyapkan dharma tidak baik, membimbing para makhluk menuju tempat yang baik dan memungkinkan batin pencerahan mereka berada dalam kondisi aman dan damai. Menderita, apakah hidup ini penuh penderitaan atau tidak? Benar-benar penuh penderitaan. Penderitaan adalah disebabkan oleh akumulasi, dan akumulasi ini berasal dari para makhluk. Karma dari delusi yang diciptakan para makhluk yang sangat banyak. Delusi adalah kegelapan batin. Banyak kegelapan batin yang berasal dari sebersit niat delusi, karena tidak jelas akan prinsip kebenaran, sehingga menciptakan banyak hal yang tidak bajik. Karena demikian, sehingga menerima himpitan dari samsara, terbenam dalam roda penderitaan. Benar-benar samsara ini di luar kendali kita. Bagaimana kita terlahirkan? Tidak tahu dari mana kita berasal, kapan kita meninggal, juga tidak tahu kenapa kita akan pergi. Karena tidak tahu masa mendatang, juga tidak tahu kemana kita akan pergi. Di tengah hubungan manusia mengalami cinta, benci, asmara, dan dendam. Ketika kita mencintai, tetapi harus mengalami penderitaan perpisahan. Ketika kita benci atau dendam, malah harus berkumpul bersama. Ini adalah cinta, benci, asmara, dan dendam. Setelah membangkitkan perasaan asmara, lalu karena asmara ini sehingga menimbulkan kebencian dan menimbulkan dendam. Kemudian terjadilah kelahiran atau saling membunuh. Kehidupan ini terjadi banyak hal yang kontradiktif, sangat banyak. Begitu banyak hal yang kontradiktif dan menderita. Semuanya di luar kendali kita. Ini adalah delusi. Karena kekotoran batin dan delusi, sehingga menerima himpitan dari samsara. Sangat menderita, ini di luar kendali kita, sehingga demikian terus tenggelam. Tempat kita tenggelam adalah tempat yang paling tak sesuai keinginan. Tempat yang paling menderita, tempat yang paling tidak kita inginkan. Namun karena kekuatan karma ini, demikian menyeret kita ke sana. Inilah penderitaan di luar kendali kita. Lihatlah Timur Tengah dan Afrika Utara. Ketika mulai terjadi petaka akibat ulah manusia, terus menjadi tak habis-habisnya. Warga pengungsi begitu menderita, yang berjalan di daratan ribuan sampai puluhan ribuan orang. Banyak orang yang memapah orang tua dan menggandeng anak kecil. Ada yang menggandeng, ada yang menggendong. Ada orang tua yang juga dipapah. Di dalam perjalanan banyak yang kehilangan nyawa. Banyak juga yang kehilangan nyawa karena menderita sakit. Mengapa mereka harus begini? Mengeluh tak berdaya, karena negara tempat mereka dilahirkan tidak dapat menampungnya. Tembakan, meriam, dan perang sepanjang hari tetap tinggal di negara mereka. Hanya ada satu jalan, yaitu mati. Jadi mereka harus mengambil resiko, memperjuangkan nyawanya untuk meninggalkan tempat itu. Berjalan dari darat, melarikan diri dari laut. Jalan melewati darat, kehilangan nyawa di tengah jalan. Jalan melewati air, berkubang di atas laut. Jumlah kematian tidak terhitung. Berapa orang yang menyeludup dengan naik kereta api? Ada juga yang menyeludup dengan naik truk kontainer barang. Cuaca sangat panas dan sebelum mereka mencapai tujuan, mereka membuka pintu kontainer. Puluhan orang satu persatu telah berubah menjadi mayat. Lihat, di kehidupan ini siapa yang berkehendak untuk tidak dapat tinggal di tempat kelahirannya. Siapa yang mau untuk melarikan diri dari negara yang tidak aman dan damai itu, harus melewati perjalanan yang begitu panjang, mempertaruhkan hidup mereka sendiri. Siapa yang mau? Banyak yang tidak mau. Tidak mau namun tetap harus berlari dari petaka atau kesulitan.
Bukankah ini adalah karena para makhluk? Ada makhluk yang delusi, sebersih niat pikiran yang kehilangan akal sehat, telah membawa kerugian dan mencelakakan kemanusiaan, hanya karena sebersit kebencian dan kemarahan. Begitu banyak rasa dendam yang terkumpul. Sebenarnya hal apa yang menyebabkan semua ini terkumpul? Nafsu keinginan apa yang menyebabkan ini terjadi? Seluruh penduduk di dunia sudah lebih dari puluhan juta orang yang sedang merasakan tempaan penderitaan. Bukankah ini sebab penderitaan? Penderitaan seperti ini adalah kumpulan dari noda dan kegelapan batin yang menciptakan penderitaan yang kejam di dunia ini. Ini adalah karma delusi, karma kolektif para makhluk, delusi para makhluk. Tidak sadar akan penderitaan diri sendiri, juga tidak mengetahui alasannya. Menciptakan asal mula dari penderitaan juga tidak mengetahui kenapa. Sebenarnya dikarenakan memiliki sebersit niat nafsu keserakahan yang menyebabkan kehancuran. Peperangan yang tiada henti ini menyebabkan banyak penderitaan. Apa akibat dari menciptakan penderitaan seperti ini? Kenyataannya semua orang masih di dalam, terbenam dalam roda penderitaan. Jadi apakah hidup ini menderita atau tidak? Karena itu butuh bodhisatwa. Dunia membutuhkan bodhisatwa. Para bodhisatwa menggenggam cinta kasih Maitri dan menggerakkan belas kasih karuna. Mengikuti ajaran welas asih Buddha, memahami di dunia harus menggunakan kekuatan cinta kasih menyelamatkan para makhluk. Berharap semua orang tergerak hatinya untuk menciptakan berkah dunia. Semua orang menciptakan berkah ini membutuhkan pengajaran, maka harus mempraktekkan cinta kasih. Lihatlah semua Raja Dewa Brahma, dari 8 penjuru, atas dan bawah sampai ke tempat persamuan Buddha. Hanya ingin memohon Buddha memutar roda Dharma, berharap Buddha Mahabhisna Jinana Bibu bisa menjelaskan Dharma tentang penyebab penderitaan di dunia. Semoga Buddha Mahabhisna Janana Bibu bisa mengajarkan menghilangkan penderitaan tersebut. Akumulasi karma dan asal mula penderitaan. Berharap dapat melenyapkan penderitaan, jadi Sang Buddha mulai menganalisis. Untuk semua orang bahwa penyebab penderitaan adalah karena akumulasi karma. Akumulasi penderitaan berasal dari sebersit niat. Segala sesuatu diciptakan oleh batin. Raja batin kita, kediaman dharma batin setiap orang. Niat pikiran ini, raja batin begitu bergejolak, bersentuhan dengan kondisi, menyerap segala nafsu keinginan. Ketika nafsu keinginan timbul, akan menciptakan sangat banyak keinginan untuk memilikinya. Tidak mendapatkannya akan menimbulkan kebencian dan kemarahan. Kebencian dan dendam dengan begitu akan timbul. Setelah penderitaan sudah tercipta, maka harus menggerakkan belas kasih karuna. Membangkitkan belas kasih setiap orang benar-benar melenyapkan dharma tidak baik. Bagaimana ingin melenyapkan dharma tidak baik? Juga harus berasal dari sebersit niat pikiran. Maka niat pikiran ini membutuhkan ajaran dari Sang Maha Sadar. Melenyapkan dharma tidak baik, baru ada metode untuk membimbing para makhluk menuju tempat yang baik dan memungkinkan batin pencerahan mereka berada dalam kondisi aman dan damai. Segala butuh Buddha Sang Maha Sadar untuk memutar roda Dharma. Jika tidak, niat bajik para makhluk akan terus berkurang. Niat jahat akan terus bertambah. Para makhluk di alam bajik juga berkurang, makhluk surgawi juga akan berkurang. Para makhluk di alam jahat akan meningkat. Para makhluk seperti ini akan menerima himpitan dari samsara. Terbenam dalam roda penderitaan, hingga para makhluk di alam jahat bertambah, maka membutuhkan bodhisatwa. Bodhisatwa harus terus ke atas mencari Buddha Dharma. Ke bawah harus menyelamatkan para makhluk yang menderita, ini adalah bodhisatwa. Ke atas memohon dan ke bawah membimbing. Bodhisatwa yang ke atas memohon dan ke bawah membimbing harus menjunjung tinggi prinsip cinta kasih Maitri Agung ini. Mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, menyelamatkan para makhluk. Harus masuk ke tengah orang banyak. Para makhluk yang menderita yang berada di tengah orang banyak
harus menggerakkan belas kasih karuna. Setelah niat belas kasih karuna tergerakkan, baru ada kekuatan ikrar untuk masuk ke tengah orang banyak. Jika tidak, semua orang akan berpikir, saya memberi kebaikan terhadap diri sendiri, saya memahami Buddha Dharma, saya memutus kelahiran dan kematian sendiri. Memutus kelahiran dan kematian sendiri, dengan demikian para makhluk yang sangat banyak sekali, alam rendah semakin bertambah, alam bajik semakin berkurang. Dunia seperti ini terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Jadi Buddha datang ke dunia karena penderitaan para makhluk. Sejak kalpa tanpa awal Buddha Mahabhisna Jinana Bibu, yaitu sejak masa tanpa awal, sebenarnya kita setiap orang mempunyai sifat hakiki. Sejak masa tanpa awal sebersih niat bajik ini, hanya saja karma delusi ini membuat kita menjauh. Sejak kalpa tanpa awal kita sudah menjauh. Sekarang kita harus bersandar kepada Buddha Sakyamuni, menggerakkan kembali. Jadi menggerakkan belas kasih karuna. Kita harus menjunjung tinggi cinta kasih maitri dari Buddha. Demikian menggerakkan belas kasih karuna. Menapaki jalan bodhisattva, masuk ke tengah orang banyak untuk melenyapkan dharma tidak baik. Batin manusia menyimpang pada kesalahan. Jika kita bisa menggunakan dharma untuk masuk ke tengah orang banyak, terlebih dahulu mencabut penderitaan, kemudian membabarkan dharma untuk mereka. Demikian baru bisa mengarahkan mereka ke arah kebajikan agar seseorang yang mengakrabkan diri dengan orang yang berada di jalan suci untuk dijadikan teladan dalam memperbaiki diri sendiri. Konfusius berkata bahwa semua orang harus dituntun ke jalan pencerahan, yakni arah tujuan yang memiliki jalan pencerahan dan kebajikan. Jalan pencerahan adalah kebajikan pencermerlang yang hakiki, yaitu batin pencerahan yang kita bahas. Setiap orang harus dituntun mengarah ke sifat hakiki, yakni batin pencerahan, dan ketika berjalan ke arah ini maka akan aman tentram. Kembali pada sifat hakiki kita yang demikian adanya, dharma adalah sedemikian sederhana. Pada kalpa sebanyak butiran debu sebelum masa tanpa awal, pada dasarnya kita sudah memilikinya. Hanya saja kita tersesat, sehingga waktu menjadi tertarik panjang. Saat ini kita harus mengikuti dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni, harus meyakini dan menerima dengan sepenuh hati. Dan dengan demikian kita baru mampu untuk mengakrabkan diri di jalan suci, mendekat pada jalan kebenaran. Untuk membuktikan bahwa kita berada di arah yang benar, maka seseorang yang mengakrabkan diri dengan orang yang berada di jalan suci untuk dijadikan teladan dalam memperbaiki diri sendiri. Ini adalah kata-kata dari Konfusius. Kalau di Buddha Dharma adalah harus menuntun ke arah kebajikan, bisa berjalan memasuki jalan yang benar, jalan yang aman dan tentram. Jika membaca bait ini tanpa disadari, saya sendiri selalu memikirkan para pengungsi itu. Mereka selama perjalanan apakah aman atau tidak? Apakah arahnya benar? Mereka menyelinap lewat perbatasan. Bagaimana dengan masa depan mereka? Benar-benar tidak tega. Mereka yang tidak dibantu Yordania, Turki di tempat itu. Mereka mengungsi ke tempat itu. Kita tahu meskipun orang-orang di sana adalah pengungsi, setidaknya masih ada orang yang peduli. Kita tahu sebagian orang telah menetap tenang di sana, tetapi masa depan mereka tidak pasti. Masih tinggal di tenda-tenda di padang pasir. Masih merupakan imigran gelap yang hidup tidak stabil. Penderitaan ini masih ada, meskipun telah menetap tenang di sana, namun kehidupan masih mengalami penderitaan dan kesulitan. Maka seperti yang Master katakan tadi, dalam pikiran selalu muncul perasaan akan penderitaan dalam kehidupan. Penderitaan berasal dari sebab penderitaan atau samudaya. Cara apa yang dapat menghilangkan penderitaan mereka? Bagaimana supaya mereka dapat menetap di tempat yang aman, sehingga mereka merasa aman dan tentram secara tubuh dan batin? Hanya bisa menghela nafas tak berdaya, hanya dapat terus menyebarkan benih cinta kasih ke arah yang benar. Berinteraksi sesama orang-orang terus menyebarkan kekuatan cinta kasih. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan.
Oleh karena itu perlu memutar roda Dharma yang agung. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, beserta segala makhluk lainnya bersukacita dan memberi pujian sebagaimana belum pernah terjadi sebelumnya. Semua istana dari kami sekalian menerima cahaya dan berhiaskan keagungan. Sekarang kami membaktikannya kepada Bhagawan, hanya berharap agar menaruh iba pada kami dan menerimanya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Bait syair ini Raja Dewa Brahma juga telah berkumpul di tempat pencapaian pencerahan Sang Buddha. Harapan dari semua orang ingin memohon Buddha untuk memutar roda Dharma. Karena jika di dunia Sang Buddha tidak hadir ke dunia, dunia ini adalah dunia yang penuh kegelapan. Jika tidak ada yang maha sadar memutar roda Dharma, banyak makhluk akan terjerumus ke dalam alam samsara. Maka tiada henti, semua Raja Dewa Brahma memiliki harapan yang demikian. Berharap Sang Buddha dapat memutar roda Dharma. Jika roda Dharma diputar, semua orang akan merasa sukacita. Maka bukan hanya para dewa saja yang bersukacita. Semua raja surga Dewa Brahma juga merasa sukacita. Juga terdapat 8 kelompok dewa dan naga, juga ada alam manusia, juga ada 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran dari para makhluk. Pasti sangat bersukacita, karena Sang Buddha telah membuka mata dunia. Melihat dengan jelas wujud dari dunia ini, kegelapan batin dari kita sebagai makhluk awam, maka kita seperti ditutup. Sang Buddha yang Maha Sadar datang ke dunia bertujuan untuk membuka mata kita semua, membuat mata kita dapat memperspektifkan fenomena di dunia. Maharaja Dewa Brahma Adimatra Karunika, bukankah memohon kepada Buddha Mahabhisna Jinana Bibu dapat menggunakan fenomena di dunia untuk membimbing semua makhluk? Maka ini sangat diharapkan oleh para makhluk surgawi juga manusia, yang paling diharapkan oleh semua makhluk. Maka semua orang sangat bersukacita. Semua orang memuji Sang Buddha, datang ke dunia untuk memutar roda Dharma. Sehingga Raja Dewa Brahma, kami sekalian, ini maksudnya adalah para Raja Dewa Brahma, membawa serta benda-benda yang tinggi nilainya. Sepanjang jalan menaburkan bebungaan, memberi penghormatan dan persembahan penuh ketulusan. Ini menunjukkan persembahan yang paling tulus. Dengan persembahan yang paling tulus ini memohon kepada Buddha dengan penuh ketulusan. Inilah pahala kebajikan mereka. Semoga pahala kebajikan ini dapat melingkupi segalanya, sehingga kami sekalian dan semua makhluk dapat sama-sama mencapai jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini adalah yang dikatakan oleh Raja Maha Brahma Siskin dan semua Raja Dewa Brahma. Segala tindakan yang mereka lakukan, ketulusan dan persembahan dari mereka. Kesungguhan mereka demi memohon Buddha memutar roda Dharma. Bila Buddha memutar roda Dharma, maka ini adalah pahala kebajikan yang tak terhingga. Semoga pahala kebajikan ini dapat melingkupi semua makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup bisa mendengarkan Dharma, mempraktekkan sesuai ajaran Dharma, dan semua orang akan mencapai kebudayaan bersama. Ini adalah suara hati dari Maha Brahma Sikin dan semua Raja Dewa Brahma yang lainnya. Selanjutnya, naskah sutra ini mengatakan, pada ketika itu sehabis 5 juta koti Raja Surga Brahma memuji Buddha dalam bentuk syair. Masing-masing berkata pada Buddha, kami memohon semoga Bhagawan dapat memutarkan roda Dharma untuk membawakan keamanan dan kedamaian bagi banyak makhluk, membawakan pembebasan bagi banyak makhluk. Kemudian para Raja Surga Brahma berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Semua makhluk surgawi ini adalah demi tujuan ini, hendak memohon Buddha memutar roda Dharma. Ada seberapa banyak jumlah mereka di sana? Sejumlah 5 juta koti Raja Buddha Dharma. Semuanya bersatu hati dalam memuji Sang Buddha. Mereka sudah menggunakan waktu yang sedemikian lamanya. Raja Surga Brahma dari segala penjuru telah datang, dan Raja Surga Brahma dari segala penjuru ini
Mereka semua memohon dengan penuh ketulusan. Dengan tulus memuji kebajikan Buddha, seorang mahasadar yang dibutuhkan oleh dewa dan manusia. Maka mereka kembali menunjukkan kepada Buddha memperlihatkan penghormatan yang paling tulus. Memohon Buddha bersedia menerima persembahan mereka dan menerima permohonan mereka. Ini adalah maksud hati yang disampaikan oleh semua raja surga Brahma. Pada ketika itu, sehabis 5 juta koti raja surga Brahma memuji Buddha dalam bentuk syair, masing-masing berkata pada Buddha, dengan niat paling tulus dan hormat, memohon pada Buddha agar menerima persembahan. Maksud dari niat ini adalah kami bermohon kepada Bhagawan dapat memutarkan roda Dharma. Mereka memberi banyak ketulusan, bersujud dengan hormat hanya untuk tujuan utama ini. Untuk maksud apa? Untuk Bhagawan menerima doa mereka, bermohon semoga yaitu menunjukkan kesungguhan hati mereka. Bersemangat memohon untuk menerima perhatian penuh kasih, Sang Buddha adalah sangat mulia yang tercerahkan. Sehingga berharap Buddha ibarat ayah penuh welas asih, ibarat guru di dunia. Oleh sebab itu baik guru maupun ayah memperlakukan murid-muridnya dengan cinta kasih. Sehingga memohon agar cinta kasih ini dapat diberikan secara universal pada semua orang. Ini disebut perhatian penuh kasih. Memberikan pengajaran adalah memberi dan mengajarkan. Dengan metodenya membimbing dan menyadarkan mereka, para makhluk benar-benar sangat menderita. Membutuhkan Dharma untuk membimbing mereka. Dharma ibarat kapal welas asih. Di tengah lautan luas penuh penderitaan ini, sehingga membutuhkan kapal welas asih ini untuk menyelamatkan para makhluk yang muncul kembali di pikiran. Sekelompok orang-orang yang menderita di tengah lautan luas, muatan kapal melebihi kapasitas, sehingga terbalik dan tenggelam. Banyak yang tenggelam di dasar lautan. Orang-orang yang terselamatkan akan tinggal di mana? Di tengah lautan luas, penuh penderitaan ini. Benar-benar memerlukan Dharma untuk mensucikan dan membimbing batin manusia, sehingga para makhluk di dunia bisa aman dan terberkahi. Yang diperlukan adalah prinsip-prinsip Dharma. Dengan demikian, para Raja Dewa akan kami bermohon semoga Bhagawan dapat memutar roda Dharma. Bermohon semoga artinya bersemangat untuk menerima perhatian penuh kasih, agar Buddha memberikan pengajaran Dharma, membimbing dan menyadarkan mereka. Memohon pada Bhagawan agar memutar roda Dharma agung. Seperti Buddha Sakyamuni pada masa awal mencapai penerangan sempurna, awal-awal mencapai kebuddhaan telah memahami prinsip kebenaran tentang segala sesuatu di alam semesta. Semuanya telah dipahami sampai tuntas. Prinsip kebenaran ini sungguh menakjubkan. Lihat pada 6 alam kelahiran. Para makhluk dari 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran. Begitu keras kepala, begitu bodoh dan lamban. Sebenarnya terhadap Dharma yang sangat tulus dan menakjubkan ini, serta begitu dalam maknanya, apakah dapat diterima oleh para makhluk? Inilah yang menyebabkan Buddha mengalami gejolak batin untuk suatu periode waktu. Prinsip kebenaran yang halus, menakjubkan dan mendalam ini terhadap para makhluk yang keras kepala karena memiliki kerisauan dan kegelapan batin yang berlapis-lapis. Bagaimanakah mereka bisa menerimanya? Pada saat itu muncul sebersih niat, ingin menyerah saja. Seketika itu juga para dewa bermunculan. Ini adalah kondisi batin ketika awal mula mencapai pencerahan. Ketika mempunyai pertimbangan demikian, para dewa bermunculan dan memohon pada Buddha agar memutar roda Dharma. Dengan hati penuh rasa hormat, seperti Dewa Brahma yang sudah dibicarakan sebelumnya. Datang ke tempat persamuan dengan sepenuh perhatian, memohon Buddha memutar roda Dharma. Ini adalah pedoman ritual bagi seorang yang maha sadar yang akan mencapai kebuddhaan. Pada masa awal Buddha mencapai penerangan sempurna, para dewa bermunculan untuk memohon pada Buddha agar memutar roda Dharma dengan tulus dan hormat. Makanya sepenuh perhatian
memohon Buddha agar memutarkan roda Dharma untuk membimbing para makhluk dan memungkinkan mereka untuk mencapai pantai seberang. Sang Maha tersadarkan telah mencapai kebudaan. Selalu akan ada para dewa yang datang memohon untuk memutar roda Dharma. Ini menunjukkan ketulusan. Dewa Brahma juga begitu tulus. Jadi dengan penuh perhatian memohon pada Buddha agar memutar roda Dharma untuk membimbing para makhluk, bisa membuat setiap orang mencapai pantai seberang, dapat terbebaskan dari lautan penderitaan yang luas, ketidaktahuan dan kerisauan. Semua orang bisa melangkah di atas jalan pencerahan yang benar, sampai ke pantai seberang yang aman. Dengan demikian akan bisa membawakan keamanan dan kedamaian bagi banyak makhluk. Membawakan pembebasan bagi banyak makhluk, ini adalah para dewa. Juga tekad memohon yang tulus dari Raja Dewa Brahma. Oleh karena itu, selalu mengatakan bermohon semoga adalah harapan dalam hati yang paling tulus. Buddha dapat memutar roda Dharma. Jika Buddha dapat memutar roda Dharma, maka itu adalah para Buddha. Membawakan keamanan dan kedamaian bagi banyak makhluk. Bukan hanya dewa dan manusia saja. Semua makhluk juga bisa mendapatkan pembebasan. Keamanan dan kedamaian seperti ini baru bisa bahagia. Baru bisa mendapatkan keheningan dan kekekalan menakjubkan. Dewa Brahma masih memiliki kerisauan amat kecil yang belum putus. Apabila para makhluk di alam manusia berbagai macam kerisauan, Dewa Brahma masih memiliki delusi yang amat kecil yang belum dipahami sampai tuntas. Makhluk awam akan berbagai macam kerisauan, tidak peduli apakah ringan atau berat, semuanya membutuhkan perputaran roda Dharma. Dharma bisa dipahami sampai tuntas. Dengan demikian, Dewa Brahma mendapatkan keheningan dan kekekalan menakjubkan. Karena mereka sampai di akhir hidup, juga harus jatuh ke dalam samsara. Berharap bisa mendapatkan keheningan dan kekekalan menakjubkan. Di dunia ini adalah konflik dalam permasalahan dunia. Jika bisa mendapatkan Dharma, baru bisa mereda selamanya. Di dunia, kebodohan manusia awam terus menciptakan karma. Hanya dengan mensucikan hati manusia baru bisa konflik dalam permasalahan dunia mereda selamanya. Jika demikian, barulah dapat dikatakan mengakhiri batin yang selalu memaksakan kehendak. Membawakan keamanan dan kedamaian bagi banyak makhluk. Membawakan pembebasan bagi banyak makhluk, aman, damai, dan bahagia barulah akan memperoleh keheningan dan kekekalan menakjubkan. Konflik dalam permasalahan dunia mereda selamanya, barulah dapat menghapus keinginan untuk memaksakan kehendak. Kita para makhluk selalu memaksakan jalinan jodoh, banyak jalinan jodoh buruk terus merambat. Terperangkap oleh takdir, kebodohan selama beberapa kehidupan. Bagaimana kita bisa dengan para makhluk menyelamatkan para makhluk? Tidak terpengaruh dengan para makhluk, memaksakan jalinan jodoh buruk dengan para makhluk. Bodhisattva bisa menjalin jodoh baik dengan para makhluk, tapi tidak memaksakan jalinan jodoh buruk dengan para makhluk. Tidak terjerat dengan karma buruk para makhluk, bersama para makhluk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Memutuskan kondisi yang memaksakan kehendak sehingga banyak konflik. Semua konflik akan padam, bisa memutuskan kondisi batin yang memaksakan kehendak, yaitu masuk ke kerumunan orang banyak. Tidak ternodah, ini adalah hati bodhisattva. Sehingga kemudian para raja surga Brahma berkata dalam bentuk syair, delusi amat kecil belum terhapus habis. Faktor batin belum memperoleh keamanan dan kedamaian. Dari itu belum memperoleh penyelamatan dari Dharma pamungkas, belum terbebas dari samsara. Pada saat itu Raja Dewa Brahma masih memiliki delusi amat kecil, belum terhapus habis. Faktor batin belum memperoleh keamanan dan kedamaian. Faktor batin belum memperoleh keamanan dan kedamaian, mereka masih memiliki niat pikiran. Pikiran mereka masih terhubung dengan dunia luar. Di dalam alam berwujud, meskipun mereka banyak menciptakan berkah dan terlahir menjadi Raja Dewa Brahma, namun bagaimana mereka bisa menghapus faktor batin? Batin mereka masih bisa memaksakan jalinan jodoh. Ini yang dinamakan dengan delusi amat kecil. Dikatakan bahwa delusi amat kecil belum terhapus habis.
Dari itu belum memperoleh penyelamatan dari Dharma Pamungkas. Ini karena untuk waktu yang panjang di masa lampau tidak ada Buddha yang terakhir, sehingga mereka belum dapat memperoleh penyelamatan dari Dharma Pamungkas, sehingga belum terbebas dari samsara. Inilah isi hati Raja Dewa Brahma. Syair berikutnya mengatakan, Bagawan memutar roda Dharma, menabuh genderang Dharma, dari amerta guna menyelamatkan para makhluk dalam penderitaan dan kerisauan, membuka dan menunjukkan jalan nirvana. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Syair ini menjelaskan isi hati Raja Dewa Brahma, sehingga mereka memohon agar memutar roda Dharma. Karena delusi amat kecil dari faktor batin masih belum terhapus, masih belum habis, sehingga mereka masih memiliki delusi amat kecil. Sehingga mereka dengan tulus memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Ketika usia mereka telah habis, mereka juga akan jatuh kembali. Mereka sangat mengkhawatirkan hal ini, karena mereka masih memiliki pikiran ini. Masih ada arah yang tidak jelas, dan masih belum memperoleh penyelamatan sehingga mereka khawatir. Khawatir kalau pikirannya menyimpang. Inilah yang dikhawatirkannya. Sehingga mereka datang untuk memohon kepada Yang Maha Tersadarkan untuk memutar roda Dharma. Ini adalah Buddha Mahamisna Jinana Bibu. Beliau mencapai kebudayaan di dunia, memutar roda Dharma di dunia. Setelah mencapai kebudayaan, walaupun telah lama pada kalpa yang tak terhitung yang lalu, mencapai pencerahan sangat susah. Buddha Mahamisna Jinana Bibu mencapai kebudayaan lamanya sangat lama. Kalpa sebanyak butiran debu lamanya, sehingga mencapai kebudayaan tidaklah gampang. Sulitnya mencapai pencerahan, makanya Raja Brahma 10 penjuru dunia memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma, yaitu niatan batin mereka ingin memohon Buddha untuk memutar roda Dharma, sehingga terus-menerus setiap bagian selalu ada bermohon semoga, yaitu niatan hati mereka. Dalam hati mereka hanya memiliki satu niatan ini, yaitu memohon Buddha memutar roda Dharma. Demikian sepenuh perhatian membangkitkan permohonan. Orang yang memohon sangat banyak, sehingga 10 penjuru 5 juta koti, para Raja Dewa Brahma begitu banyak, yakni hendak memohon Buddha untuk memutar roda Dharma. Bagawan memutar roda Dharma, menabuh genderang Dharma dari amerta. Buddha memutar roda Dharma untuk melenyapkan kerisauan, mampu menghapus panas membakar, dinamakan amerta, memecut dan mengingatkan mereka yang terdelusi, dinamakan menabuh genderang Dharma. Genderang Dharma dari amerta memungkinkan mereka yang akan mati, setelah mendengar suaranya dapat terhindar dari kematian. Sedangkan mereka yang telah mati dapat hidup kembali. Mereka yang akan mati adalah makhluk awam, sedangkan mereka yang telah mati adalah makhluk yang tidak memiliki keyakinan dan tidak akan pernah mencapai kebuddhaan. Roda Dharma Buddha berputar, baru dapat melenyapkan kerisauan. Jika roda berputar, baru dapat menggiling hancur cangkang dari kegelapan batin. Menghancurkannya secara menyeluruh, benih dari kegelapan batin baru dapat dilenyapkan. Sehingga melenyapkan dan menghapus kerisauan dengan roda berputar, baru dapat menghancurkan benih dipecahkan, memecahkannya, menghancurkannya demikian. Benih baru tidak akan muncul kembali, mampu menghapus panas membakar. Batin yang risau baru dapat dihapus, dinamakan amerta. Inilah amerta, jiwa kebijaksanaan kita. Ini dikarenakan api dari kerisauan dan kegelapan batin sedang membakar, membuat jiwa kebijaksanaan kita tidak tumbuh berkembang. Sekarang adanya Dharma seperti amerta, amerta seperti obat panjang umur, seperti embun, sehingga ini mengingatkan kita para makhluk kebingungan dan tidak sadarkan diri, menggunakan amerta untuk menyadarkan kita. Dinamakan genderang Dharma dari amerta, memungkinkan mereka yang akan mati setelah mendengar suaranya dapat terhindar dari kematian, sedangkan mereka yang telah mati dapat hidup kembali. Sifat hakiki tata kita, jiwa kebijaksanaan kita berharap dapat segera bangkit kembali, membuat jiwa kebijaksanaan kita berkembang. Mereka yang akan mati adalah makhluk awam. Mereka yang telah mati adalah Ik Cantika,
yaitu menciptakan banyak karma buruk, dapat menyelamatkannya. Membawakan pembebasan bagi banyak makhluk. Kemudian pada Raja Surga Brahma berkata dalam bentuk syair, dari penderaan pada neraka, menyelamatkannya melanggar banyak sila, menciptakan banyak kejahatan, menyelamatkannya membuka dan menunjukkan, dengan sungguh-sungguh membuka dan menunjukkan kepadanya. Membawakan pembebasan bagi banyak makhluk. Kemudian para Raja Surga Brahma berkata dalam bentuk syair, memutar roda Dharma dan menabuh genderang Dharma. Semuanya adalah demi membuka dan menunjukkan jalan menuju nirwana dari para dewa kepada para makhluk. Jalan harus ditapaki, jalan ini berharap Buddha dapat membuka dan menunjukkan jalan ini, supaya para makhluk membuka dan menunjukkan kepada para makhluk. Terhadap para dewa juga demikian, dapat menuju jalan nirwana. Nirwana adalah memutuskan samsara. Sering mengatakan nirwana yaitu memutuskan samsara demi para makhluk dan para dewa. Menabuh genderang dharma dari amerta, supaya semua orang tersadarkan, supaya semua orang dapat mengetahui jiwa kebijaksanaan harus tumbuh berkembang. Dharma harus dipahami sampai tuntas, demikian baru dapat melenyapkan penderitaan para makhluk. Terhadap begitu banyak dharma, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.